Baik lagi di Generasi Machine, kita pindah ke bagian depan dari Kopi 5 Detik ya. Kalau tadi di sini banyak diisi oleh mama-mama, sekarang jadi bapak-bapak semua. Ngomongin masih wajib pajak untuk online. Kalau tadi kan kita ngomongin barang ya, Pak Estu ya. Ya. Jasa tuh banyak juga loh Pak, jasa online kayak ya kita sebutlah salon, pijat, cuci mobil, semua itu udah pakai online. Nah itu akan ada pajak juga Pak? Ya, sekali lagi aturannya nggak ada yang baru. Jadi kalau kita bicara 1 April, bagaimana dengan e-commerce baik yang barang ataupun jasa, sebenarnya nggak ada isu apa-apa di 1 April itu gitu kan. Aturannya sudah ada dan sebagian besar sudah jalan juga. Nah jasa juga demikian juga. Kalau Anda menjual jasa melalui e-commerce dan penghasilannya sudah di atas PTKP tadi 4,5 juta per bulan, ya bayar aja kan gitu. Kalau di bawah itu oke, santai aja dulu kan, kecuali memang pengen bayar kan begitu ya, tapi nggak wajib. Tapi kalau sudah di atas itu, di atas 4,5 juta per bulan atau 54 juta setahun, nah itu punya kewajiban mendaftar NPWP, nanti menghitung penghasilannya berapa, tarifnya yang tadi. Jasa juga sama, kecuali yang profesi ya. Kalau profesi nggak boleh pakai PP 23,5% tadi nggak boleh. Tetapi yang jasa-jasa seperti itu kan bisnis juga, boleh pakai 0,5% juga. Tukang pijatnya, nah itu boleh pakai 0,5% juga, boleh semuanya. Calon. Oke. Gitu. Saya mau nanya ke Pak Petrus nih Pak, akan ada potensi pengemplangan pajak nggak sih Pak sama si influencer ini Pak? Kalau pengemplangan secara praktis ya, itu dilakukan oleh siapapun yang banyak yang selama ini beretiket kurang baik, karena secara natural banyak orang itu mispersepsi terhadap pajak gitu ya, ingin menghindari terus-menerus. Nah, itu ada 2 kemungkinan. Kalau dia melakukan yang disebut tax evasion, penghindaran secara ilegal, tentu itu harus kena, itu kriminal gitu ya. Tapi kalau dia melakukan apa yang disebut tax pidana ya berarti? Itu pidana dong. Pidana ya? Ya, karena nggak boleh orang menghindari pajak dengan cara yang ilegal, yang melawan hukum, itu kan tidak boleh. Tapi kalau dia mengefisienkan, dalam arti melakukan tax avoiding, itu tentu diizinkan karena itu legal. Tapi tentu itu ada norma, ada teknik menghitung yang dibenarkan oleh undang-undang. Ya, itu yang pendekatan di dalam penegakan hukumnya. Cuman tadi saya ingin mengatakan Pak Heru, ingin menggarisbawahi Pak Heru mengatakan di April itu nggak ada apa-apa. Nah, Anda lihat itu, karena 1 April itu April Mop gitu. Bahkan ya Pak. Itu cuma PMK itu hanya merupakan supaya orang bergairah bangun aja. Tapi memang basicnya pokoknya setiap orang yang sudah memenuhi syarat dalam pengertian sudah bekerja dan di atas PTKP atau sudah berlaba ya haruslah wajib itu bayar. Itu secara dasar gitu ya. Sekali lagi hitungannya rumusnya itu udah ada secara patokan. Jangan melihat pajak sekali lagi sebagai momok. Hanya saja nanti Pak Heru sudah mengatakan tuh ada pendekatan yang akan berbalik. Mungkin bahasa marketingnya sekarang negara juga perlu mengolah itu. Ternyata mendekati generasi machine ini kan generasi yang udah milenial ini mindsetnya berbeda. Didekati dengan bahasa-bahasa yang lebih fleksi, lebih fun gitu ya, lebih gaun. Nah itu mungkin bisa kena. Saya dengar juga kalau nggak salah Pak Heru katanya SMA sekarang udah dimasukin untuk NPWP ya Pak ya, disosialisasikan. SMA, SMA bahkan ya. Begini, mohon juga jangan salah persepsi mengenai itu. Kami sekarang ini punya namanya program inklusi kesadaran pajak di dunia pendidikan. Jadi kami ingin menanamkan nilai-nilai membayar pajak itu sebagai membela negara, patriotisme. Nah makanya kami masuk ke kurikulum perguruan tinggi. Ada 4 mata kuliah MKWU, Pancasila. Jadi kalau anak sekolah kuliah baru masuk dapat 4 mata kuliah, kami sudah masuk materi-materinya mengenai kesadaran pajak. Ini hanya menggugah saja. Ini hanya karakter building saja supaya nanti begitu dia sudah selesai kuliah, bekerja, punya usaha atau apapun sudah nggak nanya lagi, bayar aja gitu kan. Pertanyaannya pasti yang teknis, bayarnya berapa, ngitungnya berapa, tapi nggak ada pertanyaan ngapain harus bayar pajak, nggak ada lagi. Nah demikian juga bahkan kami levelnya dari SD Pak. SD pun kami masuk ke kurikulum dengan cara yang sangat-sangat sesuai dengan level pendidikannya. Kalau SD itu ayo gotong royong nyapu bareng-bareng. Nah pajak itu juga kayak gitu. Nah SMP juga ada, SMA nanti juga ada. Dan nggak ada Pak bawa NPWP semua anak sekolah nggak, tetapi kadang ada juga universitas ya untuk mahasiswa itu susu pihak universitasnya pengen mahasiswa saya mau di NPWP kan semua, lah monggo kan itu pilihannya di sana di mahasiswanya. Kalau memang mau di NPWP kan konteksnya hanya untuk belajar saja nggak apa-apa Pak. Punya NPWP
ngisi SPT walaupun isinya 0,000 karena memang nggak punya penghasilan, monggo aja kita melayani itu dalam konteks edukasi, bukan dalam konteks mencari penerimaan, sama sekali tidak. Itu yang kita lakukan, Pak. Oke, itu kalau sampai udah sedetail anak kuliahan segala macam. Kalau si influencernya udah terdata belum nggak di Dijen Pajak? Ada berapa yang sampai sejauh ini? Tentunya kami lebih mengedepankan edukasi, pembinaan, dan juga kesadaran sendiri. Pak Petrus bagus sekali bahwa pajak ini kesadaran harus. Nah ini contoh aja Pak ya, kenapa saya sedikit membandingkan aja antara Indonesia dengan negara lain seperti di Eropa, Prancis, Jerman, mereka negara sangat maju. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan pajak loh Pak. Iya. Karena rakyatnya sangat patuh membayar pajak. Rakyatnya patuh membayar pajak sesuai aturannya, sehingga pemerintahnya punya uang banyak untuk membangun negaranya, untuk membangun infrastruktur, menyediakan seluruh kebutuhan yang memang harus disediakan. Nah, negaranya jadi maju. Indonesia memang kita masih punya PR di mana kesadaran masyarakatnya belum sebagus di sana. Tapi ini arah-arahnya cukup bagus bahwa ke depan kita akan membangun kesadaran lebih bagus lagi. Ibaratnya begini, kalau semua yang seharusnya bayar pajak dan sekarang sudah bayar pajak, saya yakin Indonesia ini akan lebih maju lagi dibandingkan dengan kondisi sekarang. Saya jadi ini Pak soal wajib pajak. Tadi kan ini kita ngomongin influencer kan anak muda Pak ya. Yang uangnya banyak tuh masih banyak yang pulang pajak loh Pak. Saya ambil contoh gini Pak. Beberapa waktu yang lalu ada kasus mobil mewah. Mobil mewah ditemukan oleh seorang atas nama rumahnya di gang Pak. Itu kan bentuk pengembangan pajak, betul nggak sih Pak? Nah ini kita mau sosialisasi ke anak muda, apakah akan jauh lebih sulit Pak ke orang-orang yang berduit aja mereka masih segampangnya itu Pak, masih seberani itulah mereka untuk mengabaikan pajak. Itu pajak kendaraan ya tapi ya. Ya, jadi gini, kita memang membangun kesadaran melalui edukasi, tapi kita tentunya juga melakukan pengawasan yang bisa saja ujungnya kepada penegakan hukum, entah itu pemeriksaan atau penyidikan pidana misalnya seperti itu. Kita paralel semua kita lakukan, walaupun saya katakan tadi untuk saat ini yang lebih menonjol kita kedepankan adalah pembinaan kesadaran. Jadi bayar pajak itu sukarela lah, memang wajib ya bayar aja kan begitu. Nah tapi kami juga punya instrumen-instrumen tertentu yang bisa, walaupun bisa langsung maupun nggak langsung, mendeteksi hal-hal seperti itu. Satu mobil mewah atas nama seorang satpam, nggak masuk akal kan? Nah tentunya ini kalau pajak kendaraan bermotornya itu kan Pemda ya. Tapi Pemda nanti begitu bisa melacak siapa dia, itu datanya akan masuk ke kita juga, ya kan? Atau waktu impornya siapa? Nah kita juga bisa dapat datanya dari importernya atau dari bea cukai. Ini barang kita telusuri siapa sebenarnya yang punya. Oh iya, silakan. Apakah sudah dilaporkan di SPT-nya? Apakah dulu waktu mendapatkan penghasilan untuk membeli mobil mewah 3 miliar ini sudah dibayar pajaknya? Kami punya instrumen-instrumen juga yang untuk memastikan bahwa seseorang itu sudah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Oke, ini kan 1 April bisa dibilang sebentar lagi lah ya. Masalahnya sosialisasinya udah nyampe belum nih ke teman-teman KOL? Mau nanya sama Mas Kuko di sini. Saya kan banyak nih berhubungan sama KOL. Udah nyampe belum Mas? Habis ini kita bakal bahas ya, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.